Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Memria di sini. How are you today? Memria hope that all of you are in a good condition today, ya. Well guys, today we will learn how to make a reservation or appointment by a phone call. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara membuat janji, appointment atau reservasi melalui telepon. Okay, well guys, telephoning is a very important skill that we have to master. Bertelepon itu merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk kita kuasai. Kenapa? Karena bertelepon itu merupakan satu aktivitas yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Well, dalam bertelepon kita juga harus memperhatikan beberapa hal karena kita dalam bertelepon juga mesti berbicara secara sopan, ya. We have to speak politely dan menguasai situasi. Dan jika dalam berbahasa Inggris juga ada beberapa ungkapan yang sedikit berbeda ketika kita menggunakan ungkapan bertelepon dalam bahasa Indonesia. Well guys, sebelum itu kita lihat dulu ya, apa itu reservation and apa itu appointment. Okay, reservation is an arrangement that you make with a restaurant, hotel, or travel or people, ya. So they hold a table or a seat, ya, at a certain time in the future. Jadi reservasi adalah sesuatu janji, ya, yang kita buat dengan restoran kah atau hotel kah atau bahkan dokter semisalnya untuk mendapatkan satu meja kalau di restoran, room atau ruangan kalau misalnya di hotel dan seterusnya, ya. And then what is appointment? Appointment kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah janji, tapi dibedakan ya appointment dan promise. Appointment itu adalah janji, tapi itu janji untuk misalnya melakukan suatu pertemuan. Sementara promise itu adalah sesuatu janji yang harus ditepati. Nah, di sini yang kita bahas adalah appointment. Now let's see the definition. An appointment is an arrangement to meet someone at a particular time and place. Jadi appointment itu adalah arrangement atau pengaturan yang kita lakukan untuk bertemu dengan seseorang, ya, pada satu tempat dan waktu tertentu. Well, sampai di sini paham kan apa itu reservation dan appointment? Nah, sekarang kita pindah ke ungkapannya, ya. Nah, dalam bertelepon ada beberapa frase atau ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan, ya. There are some phrases atau expressions atau ungkapan yang bisa kita gunakan dalam bertelepon. Nah, sekarang coba kita perhatikan dulu ungkapan yang berikut ini. Hello, may I speak to Mr. Santiago? Nah, ungkapan yang berikut ini mengatakan, hello, may I speak to Mr. Santiago. Ini ungkapan yang sering digunakan oleh penelpon, ya, dengan mengungkapkan dia, hello, may I speak to Mr. Santiago. Bisakah saya berbicara dengan Tuan Santiago? Jadi kita menyampaikan maksud kita, ya. Kita ingin berbicara dengan siapa? Seperti tadi caranya, hello, may I speak to Mr. siapa? Mr. Santiago. Hello, may I speak to Mrs. Ria, ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang kita pindah ke ungkapan yang berikutnya. The Garuda Hotel, good morning. Nah, di ungkapan ini dia mengatakan The Garuda Hotel, good morning. Nah, ini seringkali digunakan oleh resepsionis ketika menerima telepon. Si resepsionis dalam ungkapan ini langsung menyebutkan identitasnya, identitas tempat teleponnya ini, The Garuda Hotel, dan menyapa dengan mengucapkan good morning. Bisa saja misalnya kita menelpon rumah sakit, misalnya Sejahtera Hospital, good morning. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita pindah ke ungkapan yang berikutnya.
Hello, may I speak to Mr. Santiago? My name is Melanie. Nah, pada ungkapan tadi, dia mengatakan, "Hello, may I speak to Mr. Santiago? My name is Melanie." Atau bisa saja kita mengatakan, "This is Melanie." Nah, di ungkapan ini, selain dia menanyakan, selain dia menyampaikan bahwa dia ingin berbicara dengan Pak Santiago, ya, karena di situ dia mengatakan, "May I speak to Mr. Santiago?" Bolehkah saya berbicara dengan Pak Santiago? Kemudian dia melanjutkan ungkapannya dengan menyampaikan siapa dirinya, siapa namanya. My name is Melanie. Atau bisa dilanjut, bisa kita gunakan this is Melanie atau this is Melanie speaking. Seperti itu ya. Oke, well, kita pindah ke ungkapan yang berikutnya. Good morning, Melanie speaking. How may I help you? Nah, di ungkapan ini dia mengatakan, "Good morning, Melanie speaking. How may I help you?" Nah, ini juga ungkapan yang biasa digunakan penerima telepon ya. Di sini dia mengatakan, "Good morning, this is Melanie," atau Melanie speaking. Selamat pagi, ini Melanie yang berbicara. How may I help you? Apa yang bisa saya bantu ya? Seperti itu. Nah, sekarang kita pindah ke ungkapan yang berikutnya. Who's calling, please? Nah, di sini dia mengatakan who is calling please atau who's calling please. Siapa yang menelpon, atau kita kadang-kadang kita menanyakan dengan siapa saya berbicara. Nah, itu kita bisa mengatakan who's calling please atau who's speaking please. Kita tidak mengatakan who are you, tapi who's speaking please atau who's calling please. Oke, seperti itu ya. Next. Would you hold the line a moment, please? Nah, di ungkapan yang tadi dia mengatakan, "Would you hold the line a moment please?" Would you hold the line a moment please? Kalau kita mendengar ungkapan seperti ini, tidak usah bingung, itu berarti dia meminta kita untuk menunggu sejenak, atau bisa saja dia cuma mengatakan hold on please. Nah, itu berarti tunggu sebentar ya. Karena kadang-kadang kalau kita menelpon seseorang, yang mengangkat itu bukan orang yang ingin kita ajak berbicara, tapi teleponnya diangkat oleh orang lain, dan si orang yang mengangkat telepon ini membutuhkan waktu sejenak untuk memanggilkan atau menyambungkan ke orang yang ingin kita ajak berbicara. Maka dia akan mengatakan, "Would you hold the line a moment please?" atau "Hold the line please" atau "Hold on please." Seperti itu ya. Oke, next. Hello, I'd like to make an appointment with an accountant. Nah, di situ dia mengatakan, "Hello, I'd like to make an appointment with an accountant." Di sini dia sudah menyampaikan maksud dari maksud dia melakukan telepon. Maksudnya untuk menelpon. Dia ingin membuat appointment. Nah, di situ dia mengatakan, "Saya ingin membuat janji dengan seorang akuntan atau akuntannya." Sekarang kita lihat ungkapan yang berikutnya. Good morning, I'd like to see the dentist. Nah, di situ dia mengatakan, "Good morning, I'd like to see the dentist." I'd like to see the dentist. Jadi di situ dia menyampaikan maksudnya, saya ingin bertemu dengan dokter giginya, ya. Bukan I'd like, meskipun dia mengatakan I'd like to see the dentist, bukan berarti dia mengatakan saya ingin melihat dokter giginya, tapi saya ingin bertemu dengan dokter giginya. Ini sudah tersirat bahwa dia ingin membuat janji dengan dokter gigi, the dentist. Oke? Next. Good morning, I'd like to make a reservation for tonight, please. Nah, yang berikutnya ini dia bukan membuat janji, tapi ingin membuat reservasi. Di situ dia mengatakan, "Good morning, I'd like to make a reservation for tonight, please." Selamat pagi, saya ingin membuat reservasi untuk malam ini. Jadi dia ingin membuat reservasi untuk sebentar malam ya. Jadi di sini maksudnya pagi ini, karena dia mengatakan good morning, dia ingin membuat reservasi untuk nanti malam. Oke, next. Can I book a table for two for lunch on Friday? Oke, di situ dia mengatakan, "Can I book a table for two for lunch on
Friday. Nah, itu berarti dia ingin, can I book a table? Saya ingin memesan satu meja untuk 2 orang ya, untuk makan siang pada hari Rabu. Nah, ini juga contoh kita membuat reservasi. Sepertinya reservasi ini di restoran ya, karena dia ingin memesan a table. Bukan mejanya yang dia pesan, tapi dia memesan satu meja untuk makan. Seperti itu ya. Next. Rooms for a family of 4 for tomorrow night, please. Nah, berikutnya itu dia mengatakan, have you got rooms for a family of 4 for tomorrow night, please? Ya. Jadi di sini dia ingin mereservasi hotel ya, sepertinya dia mereservasi hotel, kamar hotel untuk keluarga besok malam. Nah, itu beberapa contoh ungkapan yang bisa kita gunakan dalam membuat reservasi atau membuat janji appointment melalui telepon, by phone call. Well guys, jadi sama dengan teks-teks yang lain, dalam bertelepon itu memiliki generic structure-nya, memiliki struktur-strukturnya. Nah, untuk dalam bertelepon, struktur yang pertama itu adalah greet and give your name atau tell your name. Nah, sekarang kita lihat dulu ungkapan yang berikut. Good morning. This is Melanie. How may I help you? Nah, di ungkapan itu dia mengatakan, good morning, this is Melanie. How may I help you? Nah, di situ dia melakukan greet ya, sapaan, good morning, lalu menyampaikan siapa dirinya. This is Melanie. Oke, jadi yang pertama diingat, yang pertama adalah greet and tell your name. Kemudian yang kedua adalah tell your purpose. Sampaikan apa tujuan Anda. Nah, berikut ini adalah contoh ungkapannya. Good morning. I'd like to make an appointment with the personal manager. Nah, di situ dia mengatakan, good morning. I'd like to make an appointment with the general manager. Jadi di situ tujuannya adalah ingin membuat janji dengan manajernya. Oke? Sekarang yang ketiga adalah tell the date and time, menyampaikan tanggal dan waktunya. Nah, berikut ini contohnya. Hold on a moment, please. I'll check his schedule. Is 11 tomorrow okay? Di ungkapan yang tadi, di situ dia menyampaikan bahwa waktu yang tersedia adalah jam 11 besok. Oke? Lalu struktur yang berikutnya adalah express your agreement or disagreement. Jadi setelah ungkapan kita membuat janji, nah kita pasti akan disampaikan kapan dan waktu dan tempatnya. Nah, di situ kita bisa menyampaikan agreement, persetujuan kita atau bahkan disagreement. Kalau kita memiliki waktu di waktu yang sama, maka kita bisa agreement, mengungkapkan agreement kita atau persetujuan kita. Tapi kadang-kadang waktu yang diberikan itu tidak sesuai dengan jadwalnya kita. Mungkin kita ada kegiatan lain di waktu yang sama, maka kita bisa menyampaikan disagreement kita. Nah, sekarang kita lihat contoh agreementnya. Oke? Nah, di situ dia mengatakan perfect, thank you. Nah, berarti dia menandakan bahwa dia setuju dengan waktu tersebut. Lalu yang terakhir adalah closing or leave taking. Penutup atau menyampaikan salam perpisahan, seperti misalnya mengucapkan thank you ya, I'll call you next time, saya akan menelpon kamu lain waktu. Ada juga ya mungkin yang mengungkapkan with pleasure, dengan senang hati ya, seperti itu ya. Well guys, sebelum kita lanjut, kalian perhatikan dulu contoh dialog bertelepon berikut ini. Trier Travel, good morning. Hello, I'd like to speak to Miss Ria. May I ask who's calling, please? This is Anna of Tiger Computers. Hold the line, please.
I'll put you through. Well, sekarang kita lanjut ya. Di sini ada beberapa juga ungkapan yang bisa kita gunakan saat bertelepon. Nah, ungkapan yang bisa kita gunakan semisal when you can't hear. Jika kita tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Yang pertama misalnya sorry. Nah, ini sorry di sini bukan meminta maaf karena di sini mengatakan sorry ya. Sorry. Nah, itu berarti kita tidak mendengar atau kita meminta untuk mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Ungkapan lain yang bisa kita gunakan adalah pardon. Pardon. Nah, itu kalau kita mengatakan ini, maka lawan bicara kita akan mengulangi apa yang baru saja dia katakan karena kita kurang jelas atau tidak mendengarkan apa yang baru saja dia katakan. Ungkapan yang berikutnya yang bisa kita gunakan adalah I can't hear you. I can't hear you. Ini straight to the point ya. Kita langsung mengatakan saya tidak bisa mendengar Anda. Ya, saya tidak bisa mendengar Anda. Oke? Ungkapan yang berikutnya adalah please speak up atau speak up please. Nah, di sini mungkin lawan bicara kita suaranya terlalu kecil, maka kita ingin meminta dia untuk berbicara lebih keras ya. So we can say speak up please atau please speak up ya. Tolong bicara lebih keras sedikit. Well, ungkapan lain yang bisa kita gunakan when you can't understand. Ketika kita tidak memahami, kita mendengar, tapi kita kurang memahami apa yang lawan bicara kita sampaikan. Nah, di situ kita bisa mengatakan I'm sorry, I don't understand. I'm sorry, I don't understand. Maaf, saya tidak mengerti. Saya tidak paham, ya. Kita menyampaikan kepada lawan bicara kita dengan maksud supaya dia bisa memperjelas apa yang dia maksudkan. Lalu ungkapan yang berikutnya, kita bisa juga mengatakan sorry, I still don't understand. Sorry, I still don't understand. Maaf, tapi saya masih tidak mengerti. Maaf, tapi saya masih tidak mengerti. Di situ kita menambahkan kata still, karena mungkin saja lawan bicara kita sudah mengulangi, tapi kita masih juga tidak mengerti. So we can say, sorry, I still don't understand. Well, kita lanjut. Kita bisa juga mengatakan please speak more slowly. Please speak more slowly. Mungkin saja lawan bicara kita itu bicaranya terlalu cepat sehingga kita tidak bisa menangkap apa yang dia katakan. So kita mengatakan please speak more slowly. Tolong bicara lebih pelan. Kita juga bisa mengatakan you're speaking too quickly. You're speaking too quickly. Kamu bicaranya terlalu cepat, ya. Ini kurang lebih sama dengan ungkapan yang tadi, tapi di sini dia straight to the point mengatakan you're speaking too quickly. Jadi tolong, karena kamu bicaranya terlalu cepat, maka tolong bicara yang lebih lambat, ya, lebih pelan seperti itu. Nah, ungkapan yang berikutnya yang bisa kita gunakan adalah could you repeat that please? Could you repeat that please? Bisakah kamu mengulanginya? Ya, di sini please itu untuk mempersopan ya. Could you repeat that please? Bisakah kamu atau bisakah Anda mengulanginya? Yang berikutnya adalah could you spell that please? Could you spell that please? Nah, itu spell di sini berarti mengeja. Kadang-kadang kalau kita menelpon ada kata yang kurang jelas. Ini seringkali nama ya, nama atau jalan yang cara pengucapannya itu sedikit berbeda dengan cara penulisannya. Maka kita meminta lawan bicara kita untuk mengeja supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Could you spell that please? Oke, ungkapan yang berikutnya adalah please confirm by message. Please confirm by message. Tolong konfirmasi melalui pesan. Karena sometimes ada hal yang kita ingin perjelas tapi akan lebih jelas kalau itu melalui pesan ya. Please confirm by message.
Well, itu tadi ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan dalam bertelepon, terutama dalam membuat appointment atau reservasi. Well, this is the end of our lesson today, and if you have any questions or something unclear, you may ask on my social media or wherever you want, ya. Silahkan bertanya kalau ada yang kurang jelas atau kurang dipahami. The last, I want to say thank you for your participation. See you on our next meeting. Stay healthy, stay care, and have a nice day. Bye-bye.